Maka ketika kita memuji sesuatu yang ada di dunia, wajib hukumnya menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Artinya begini, saya memuji misalnya Akmal, misalnya satu contoh. Akmal orangnya baik, Akmal tuh begini, Akmal tuh begini, begitu. Pujian saya terputus. Pujian saya tidak sah, sama sekali tidak sah. Bahkan bisa jadi membuat Allah tersinggung. Tapi pujian kita ketika kita mengatakan subhanallah, alhamdulillah, si Akmal itu orangnya begini, baiknya minta ampun. Saya datang ke rumahnya dikasih beras misalnya, dikasih makan, dikasih jajan. Sehingga pujian yang dilontarkan kepada saudara Akmal ini bersandar menisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, kembali kepada Allah, zat yang maha berhak untuk dipuji, yang telah memberikan karunia kebaikan kepada saudara Akmal. Itu baru pujian yang sah. Ini kan kadang kita begitu. Jadi jangan dikira ketersinggungan Allah Subhanahu wa taala hanya melemparin Al-Qur'an, injek-injek Al-Qur'an. Terkadang kita memuji berlebihan terhadap makhluk tanpa kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, itu Allah juga tersinggung. Jangan salah. Berhak enggak kira-kira Allah tersinggung? Berhak. Kita kan kadang-kadang alfa dalam hal kayak gitu. Wah, cakep banget. Kan begitu kita. Memang orangnya, bos baik banget, segala macam. Tanpa ada sedikit pun kalimat kita nisbatkan kepada Allah Subhanahu wa taala, maka sungguh pujian kita adalah bentuknya maksiat. Karena apa itu tadi? Alhamdulillah merujuk kepada Allah Subhanahu wa taala. Enggak boleh kita. Ya kan? Kalau kita pengen naik kelas ya begitu. Masa kita pengen jadi anak TK mulu? Subhanallah, itu orang luar biasa. Nisbatnya ke Allah. Alhamdulillah, nisbatnya ke Allah. Nah, ini kemusyrikan kecil ini yang terkadang kita tidak sadari menjadi sebuah virus kita semakin jauh dari Allah Subhanahu wa taala. Hati kita ini apa? Jangan dikira kemusyrikan itu cuma bawa keris doang. Ke pasar kalau nggak bawa keris nggak tenang. Tapi kalimat-kalimat yang terlontar seperti itu kita anggap kemusyrikan kecil. Salah, itu kemusyrikan kecil juga. Ya kan? Kemana-mana kita bawa keris, kemana-mana bawa handphone, dibilang musyrik. Tapi yang begitu-gitu kita nggak bilang musyrik. Itu kemusyrikan kecil juga yang akan menyebabkan kita alfa. Makanya begitu Al-Fatihah kita baca, itu idda bi kalimat tauhid. Alhamdulillahirabbil alamin. Ketika kita baca satu ayat itu kita berada pada posisi pengembalian kemurnian tauhid. Ya Allah, Engkau yang benar-benar disembah, Engkau yang benar-benar wajib dipuji, dan segala pujian apapun hanya kembali kepada Engkau. Tuh, kemurnian tauhid. Makanya kita sholat baca Fatihah. Sholat itu isinya pujian semua. Dari mulai takbir Allahu Akbar, baca Fatihah pujian, ruku kita pujian, bangun dari ruku kita muji lagi, sujud kita muji lagi. Tuh, karena apa? Allah menuntun kita bahwa sadar tidak sadar kemusyrikan yang membuat Allah tersinggung itu sering kita lakukan dalam kehidupan sehari-hari. Ya kayak gitu contohnya. Maka ketika kita mengucapkan alhamdulillah dengan segala kesadaran akal kita, hati kita, lafaz kita, kualitas alhamdulillah bacaan kita ini menjadi sesuatu yang agung di mata Allah Subhanahu wa taala. Begitu. Ya itu tadi, kita harus naik kelas dalam beriman kepada Allah ini, jangan yang menjadi biasa-biasa. Nanti kan Allah akan menilai. Ya kan? Masa iya kalau kita berkelas surga kita di emperan kan enggak mungkin. Pastinya kan naik juga. Nah, karena udah Isya, kita lanjutkan minggu depan. Insya Allah kita hanya meminta petunjuk dan kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Ngaji juga jangan lama-lama. Bosan orang zaman sekarang ngaji lama-lama. Iya.
Betean orang dulu zaman kita zaman bapak ibu kita ke sekarang aja 15 menit udah anggap dulu gitu. Insyaallah kita masih melanjutkan. Memang kalau kita bicara tafsir itu nggak mungkin tuntas, nggak mungkin tuntas. Kalau kita mau jelaskan semua, memang ideal ngaji tafsir itu 4 jam, 4 jam itu pun baru separuh. Saya pikir begitu. Wallahu a'lam bishawab. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita tutup dengan pembacaan Alhamdulillahi Rabbil Alamin.